Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang analisis UML untuk laporan tugas RPL. Untuk kelompok saya yang beranggotakan yang pertama, Saya Sawindris berperan sebagai ketua. yang kedua, saya Anis Supriyatin sebagai anggota. yang ketiga, saya sendiri dengan Abdul Robi Rasul Saif Al-Tahiri. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Analisis berorientasi objek atau OOI. Pada proses pembuatan informasi laporan tugas, yang dilakukan pertama kali yaitu menganalisis sebuah objek yang berinteraksi dan berperilaku menurut kebutuhan sistem. Tujuan analisis untuk memahami permasalahan dan merencanakan dengan baik model dunia nyata. Dalam analisis dijelaskan tentang apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana melakukan. Dan suatu masalah harus dipahami sebelum dipecahkan. Next. Selanjutnya, hasil analisis pemodelan berorientasi objek menurut Edward Jordan pada tahun 1904. Yang pertama itu menentukan objek dan kelas. Objek, abstraksi atau model dari sebuah entitas yang menyimpan informasi, enkapsulasi, nilai atribut, dan fungsi yang dimiliki. Dan kelas, deskripsi dari grup objek dengan sifat-sifat atau atribut objek yang serupa, perilaku umum atau operasi dan diagram status, hubungan-hubungan yang serupa dengan objek-objek lain, dan semantik umum. Notasi kelas. Nah, untuk notasi kelas ini, yang paragraf pertama itu untuk class name, paragraf kedua untuk atribut, paragraf ketiga itu untuk service. Next. Yang kedua itu menentukan struktur. Struktur mengidentifikasikan relasi antara objek yang membentuk komposisi, seperti halnya relasi pewarisan, terdapat dua tipe struktur, yaitu yang pertama, gen space atau pewarisan. Struktur gen space dibangun bila objek atau generalisasi mempunyai atribut atau karakteristik yang dipakai bersama oleh semua objek, anak, atau spesialisasi. Yang kedua, wall part. Struktur wall part untuk mengidentifikasikan relasi komposisi. Struktur wall part dibangun bila objek induk dikomposisi dari beberapa objek anak. Struktur ini walaupun tidak memiliki pewarisan, tetapi memiliki multiplicity dan participation. Jordan 1994. Nah, untuk gambar yang ini untuk gen space atau notasi untuk gen space-nya. Dan yang berbentuk segitiga ini itu untuk notasi wall part-nya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Anis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur relasi antar objek. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa struktur itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur gen space dan wall part. Jadi kita mempunyai name class user. Name class user ini kemudian dibagi menjadi tugas berdasarkan notasi untuk wall part. Kemudian tugas ini dibagi menjadi mata kuliah dan jenis tugas karena sesuai struktur wall part. Nah, dan mata kuliah ini dibagi menjadi umum dan jurusan sesuai dengan struktur gen space. Dan jenis tugas ini kemudian dibagi menjadi online dan praktek sesuai dengan struktur relasi untuk gen space. Nah, yang ketiga itu ada menentukan atribut. Atribut dapat memberikan gambaran umum sebuah objek dan memiliki nilai tertentu. Di sini kita mempunyai class name user, ada user ID, username, nama, dan password.
Untuk jenis tugas ada jenis tugas ID, nama jenis tugas. Untuk keterangan tugas ada deskripsi, deadline, dan file. Dan untuk produk ada tugas ID, mata kuliah, jenis tugas, file, dan deskripsi. Untuk mata kuliah ada MKID atau mata kuliah ID, nama mata kuliah, jenis MK, dan dosen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sawindri. Keempat, menentukan relasi antar objek. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah intens yang berasal dari objek yang berbeda. Suatu relasi objek merupakan penggambaran statis dari kebijaksanaan pengguna menurut Jordan tahun 1994. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan relasinya. Ada tabel user, produk, mata kuliah, jenis tugas, dan keterangan tugas. Pada tabel produk di sini terdapat beberapa binary. Yang pertama mata kuliah ID. Ini akan dihubungkan dengan tabel mata kuliah. Jenis tugas akan dihubungkan dengan tabel jenis tugas. Sedangkan binary yang deskripsi akan merelasikan pada tabel keterangan tugas. Next. Yang kelima, menentukan service. Service adalah fungsi khusus yang harus dimiliki oleh kelas atau objek dengan menentukan state yang dibutuhkan oleh setiap kelas. Service di sini menentukan hubungan pesan atau message connection yang menghubungkan antara kelas pengirim dengan kelas penerima. Gambaran pertama di sini ada kelas, atribut, service 1 dan service 2. Di sebelah kanan ini akan menerangkan gambar pertama. Kelas di sini adalah kelas tugas. Sedangkan kelas atribut di sini terdapat mata kuliah, jenis tugas, file, deskripsi, dan deadline. Sedangkan service 1 dan service 2 terdapat tampilan teks, kemudian menampilkan teks lagi. Setelah itu akan menampilkan doc berupa doc, PDF, atau PPT tergantung dari yang ke selanjutnya tampilkan teks, dan yang kelima tampilkan tanggal. Moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.